Pernahkah kamu duduk di meja makan bersama orang-orang terdekatmu, tapi nggak ada yang bicara? Semua menunduk ke layar masing-masing. Kaki bergeser di bawah meja, mata bolak-balik antara notifikasi dan makanan yang belum tersentuh. Kalian bersama, tapi sendirian. Aku pernah duduk di meja itu, dan setelahnya ada pertanyaan yang menggantung tapi jarang kuucapkan keras-keras. Kenapa ya aku nggak bahagia? Bukan karena hidupku berantakan, bukan karena aku nggak punya apa-apa. Justru sebaliknya, aku punya akses ke segalanya. Ribuan lagu, jutaan video, koneksi ke seluruh dunia dalam genggaman. Tapi ada yang hampa. Ada sesuatu yang hilang dan aku nggak bisa menunjuk tepatnya di mana. Kalau kamu juga pernah merasakan ini, kamu nggak sendirian. Ini bukan masalah personal. Ini epidemi. Tapi epidemi yang sunyi, yang nggak pernah masuk berita utama. Tahun 2023, 1 dari 5 orang di seluruh dunia mengaku merasa kesepian hampir sepanjang hari. Di beberapa negara, angka ini melonjak sampai 60% di kalangan anak muda. Tapi hampir nggak ada yang menyebutnya krisis, karena kita diajari bahwa penderitaan itu urusan pribadi. Kamu harus kuat, kamu harus bersyukur, kamu harus terlihat baik-baik saja. Dan di balik kesepian itu, ada krisis lain yang lebih dalam, krisis makna. Viktor Frankl menyebutnya existential vacuum, perasaan kosong yang nggak bisa diisi oleh hiburan, pencapaian, atau barang-barang baru. Kita punya kemewahan tapi nggak punya kehidupan. Kita punya 10.000 lagu di ujung jari, tapi nggak ada satupun yang menyentuh jiwa. Tahun 2024, Amerika Serikat jatuh dari daftar 20 negara paling bahagia untuk pertama kalinya sejak laporan itu dibuat. Yang paling drastis penurunannya, generasi muda. Di balik kenyamanan, ada gelombang kegelisahan yang gak terlihat. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kita yang hidup di era paling nyaman justru merasa paling kosong? Sebelum kita masuk lebih dalam, kalau kamu merasa topik seperti ini penting, yang gak cuma menghibur tapi bikin kamu berpikir ulang tentang hidupmu sendiri, subscribe-lah channel ini. Di sini kita bahas sisi-sisi psikologi yang jarang disentuh. Hal-hal yang kamu rasakan tapi belum punya kata-katanya. Oke, lanjut. Mari kita mulai dari sebuah ilusi yang kita semua percaya sejak kecil. Ilusi bahwa lebih banyak akan membuat kita lebih bahagia. Lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak pengakuan. Kita dibesarkan dengan keyakinan ini dan rasanya sangat masuk akal. Tapi riset menunjukkan hal yang berbeda. Pendapatan memang membantu kebahagiaan sampai titik tertentu. Begitu kebutuhan dasarmu terpenuhi, setiap tambahan uang memberi kepuasan yang makin sedikit. Para ilmuwan menyebutnya Easterlin Paradox, lebih kaya tapi nggak lebih bahagia. Dan ada efek samping yang jarang dibicarakan. Beberapa studi menunjukkan semakin banyak yang seseorang punya, semakin jauh dia dari empati. Kekayaan bisa menurunkan sensitivitas terhadap emosi orang lain. Energi mental yang seharusnya bisa kita pakai untuk mencintai, berkreasi, atau sekedar menikmati keheningan, habis untuk mengejar, menjaga, dan menambah. Kita berlari di treadmill yang gak pernah berhenti, dan kita menyebutnya ambisi. Tapi masalahnya bukan cuma soal materi. Ada sesuatu yang lebih halus, yang peneliti sebut existential isolation. Perasaan bahwa kita benar-benar sendirian dalam pengalaman kita. Bahwa nggak ada orang yang betul-betul memahami dunia di dalam kepala kita. Kita bisa dikelilingi orang, tapi tetap merasa terpisah. Ini berbeda dari kesepian biasa. Ini soal jarak yang bukan fisik, tapi eksistensial. Dan teknologi memperburuk ini. Media sosial menjanjikan koneksi, tapi yang dia berikan adalah panggung pertunjukan. Bukan hidup orang yang kamu lihat, tapi versi yang sudah dikurasi, difilter, dipoles. Tanpa sadar, kamu membandingkan behind the scenes hidupmu dengan highlight reel orang lain. Riset dari berbagai institusi menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang intens berkorelasi dengan peningkatan kecemasan, depresi, gangguan tidur, dan ketidakpuasan hidup. Bahkan remaja sendiri mengakui bahwa platform ini merusak, tapi mereka tetap nggak bisa berhenti. Karena dopamin dari likes itu datang cepat, tapi pergi lebih cepat. Yang tersisa adalah perbandingan dan perasaan bahwa hidupmu kurang. Kamu scroll, merasa kosong, lalu scroll lagi. Bukan karena kamu menemukan sesuatu yang memuaskan,
tapi karena berhenti terasa lebih berat daripada terus melanjutkan. Dan ini membawa kita ke sesuatu yang lebih dalam lagi, hilangnya ritual. Beberapa dekade lalu, orang makan bersama. Bukan sekedar makan, tapi duduk bersama, bicara, berbagi cerita hari itu. Ada upacara, ada kumpul komunitas, ada momen di mana waktu terasa melambat dan jiwa merasa punya jangkar. Sekarang, 1/4 orang Amerika makan semua makanan mereka sendirian dalam sehari. Angka ini naik lebih dari 50% dalam 2 dekade. Dan mereka yang makan sendirian melaporkan kepuasan hidup yang lebih rendah. Ritual-ritual kecil ini bukan hal sepele. Mereka adalah jangkar emosional yang mengikat kita ke kehidupan nyata. Dan kita kehilangannya tanpa pernah meratapinya. Tapi masalahnya bukan hanya dunia luar yang melakukan ini pada kita. Cara kita berpikir juga ikut andil. Otak kita berkembang dari akar tribal, kelompok kecil, sinyal sederhana, ancaman yang jelas. Otak kita mencari keamanan, rasa memiliki, dan identitas. Tapi sekarang apa yang dia terima? Berita 24 jam, notifikasi tanpa henti, informasi yang nggak pernah berhenti mengalir. Otak primitif kita kewalahan, tapi budaya kita nggak memberi izin untuk merasa kewalahan. Jadi kita terus bekerja, terus scroll, terus berpura-pura baik-baik saja. Banyak dari kita menekan apa yang sebenarnya kita rasakan di balik topeng optimisme. Kita posting bangun pagi, bersyukur, sementara dada terasa hampa. Kita takut ketelusan dianggap kelemahan. Jadi rasa sakit itu dikemas rapi, nggak diproses, dan muncul dalam bentuk lain. Kecemasan yang nggak jelas asalnya, insomnia, mati rasa emosional. Ada satu istilah yang menjelaskan kondisi ini dengan baik, existential anxiety. Pergulatan manusia dengan pertanyaan-pertanyaan besar yang selalu kita hindari. Kematian, kebebasan, kesendirian, ketiadaan makna. Kita bertahan di mode autopilot, menolak untuk menghadapinya. Tapi harganya adalah rasa sakit yang terus-menerus, yang gak pernah kita tahu cara menamakannya. Dan ada lapisan lain lagi, sesuatu yang disebut hedonic adaptation. Penelitian Daniel Gilbert menunjukkan hal yang mengejutkan. Pemenang lotre dan korban kecelakaan serius melaporkan tingkat kebahagiaan yang hampir sama setelah 1 tahun. Kita cepat sekali beradaptasi, baik terhadap hal baik maupun buruk. Mobil baru, rumah baru, promosi, semuanya terasa luar biasa selama beberapa minggu, lalu menjadi normal. Lalu kita butuh yang baru lagi. Kamu bukan nggak pernah bahagia, kamu cuma nggak pernah bahagia cukup lama. Di bawah semua ini, ada satu lapisan terakhir yang paling sulit dilihat. Kebohongan yang kita internalisasi begitu dalam sampai kita pikir itu kebenaran. Kebohongan tentang meritokrasi, bahwa kalau kamu belum sukses, berarti kamu belum cukup berusaha. Kebohongan bahwa kamu harus selalu terlihat baik-baik saja. Kebohongan bahwa nilai dirimu ditentukan oleh pencapaianmu. Padahal, kalau kamu jujur, yang kamu inginkan bukan lebih banyak barang. Yang kamu inginkan adalah lebih banyak ketenangan, lebih banyak rasa memiliki, lebih banyak momen yang terasa bermakna. Kita hidup di ruang tipis antara apa yang kita punya dan apa yang kita rindukan. Di sanalah ketidakbahagiaan tumbuh subur. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan, ketidakbahagiaan gak harus permanen. Untuk bergerak melewatinya, kita nggak bisa hanya mengejar kesenangan permukaan. Kita harus membangun kedalaman. Harvard Study of Adult Development, salah satu penelitian terpanjang dalam sejarah, hampir 1 abad, menemukan satu hal yang konsisten. Orang dengan hubungan yang hangat dan suportif bukan hanya lebih bahagia, tapi juga hidup lebih lama dan lebih sehat. Bukan soal jumlah teman atau status sosial, tapi soal kualitas ikatan. Percakapan yang jujur, ruang di mana kamu bisa rentan tanpa dihakimi, makan bersama tanpa ponsel di atas meja. Dan ini membawa kita ke makna. Viktor Frankl mengajarkan bahwa makna muncul dari 3 sumber: menciptakan sesuatu yang bernilai, mencintai seseorang tanpa syarat, dan memilih sikapmu ketika penderitaan tak bisa dihindari. Ketika hidupmu berlabuh di ketiga hal ini, kamu berhenti hanyut tanpa arah. Tapi makna saja nggak cukup kalau kita tetap terfragmentasi.
Disinilah ritual menjadi obat. Sains modern mengkonfirmasi bahwa tindakan simbolis yang diulang secara konsisten membantu meregulasi emosi, mengurangi kecemasan, dan membangun kepercayaan. Entah itu menyalakan lilin sebelum menulis, diam sejenak sebelum makan, atau jalan pagi tanpa teknologi. Ritual-ritual kecil ini menarik kamu kembali ke kehadiran, bahkan ketika segalanya dalam dirimu ingin lari. Melawan hedonic adaptation bukan dengan terus mencari hal baru, tapi dengan mempraktikkan rasa syukur yang tertanam dalam rutinitas. Menamai momen-momen kecil yang bermakna, menghargai kemenangan-kemenangan sederhana, berhenti sejenak, bukan scroll lagi. Dan yang terakhir, disiplin atensi. Kalau dunia terlalu berisik, langkah pertama bukan mencari jawaban. Langkah pertama adalah mendengarkan ke dalam. Jam-jam tanpa layar, keheningan harian, jalan kaki tanpa tujuan, memberi ruang untuk diam, karena di keheningan itulah kamu akhirnya bisa mendengar apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Pada akhirnya, menyembuhkan ketidakbahagiaan bukan soal menghindari rasa sakit, tapi soal menghadapinya dengan bermartabat. Hidup memang terbatas, penderitaan memang bagian darinya, tapi justru karena itulah setiap momen kehadiran menjadi berharga. Setiap koneksi yang tulus menjadi bermakna. Setiap hari yang kamu jalani dengan sadar, bukan di autopilot, menjadi sesuatu yang layak dijalani. Kamu nggak rusak, kamu cuma manusia yang hidup di dunia yang lupa mengajarkan kita cara merasa. Dan mungkin langkah pertama bukan mencari kebahagiaan, tapi berhenti lari dari kekosongan itu dan akhirnya berani menatapnya.